Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Allah yang Esa, pencipta semesta alam dan penebus, sangat cinta you and me. Sampai dia mau turun sendiri, bukan turun tangan loh, turun secara pribadi. Padahal berapa banyak sih malaikat, hanya Tuhan yang tahu dan mengerti. Sebab lidahku seperti pena emas yang terlatih bermazmur di hadapanmu. Terimalah bahasa kasih dari umatmu, kami tidak mau setengah separuh, tidak mau hanya berada di pelataran Tuhan. Kami masuk gerbang pujian, kami ingin bertemu Tuhan di ruang tahta kasih karunia. Tuhan jawab doa umatmu. Sebentar lagi ketika kami mendengar firman juga Tuhan berbicaralah. Sampaikan sabdamu, ubahkan hidup kami semua. Sembunyikan hamba sekali lagi Tuhan di balik salibmu yang mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Langsung saya ajarkan firman Tuhan. Buka bersama dengan saya di kitab Kejadian pasal yang ke-11. Ambil catatan. Beri judul seperti ini. Bahasa kacau, proyek berhenti. Kuasa komunikasi. Sekali lagi, bahasa kacau, proyek berhenti, titik 2. Kuasa komunikasi. Kita mesti libatkan Tuhan secara sengaja dalam komunikasi kita. Agar perkara-perkara ilahi yang terjadi. Tuhan menyediakan perkara besar bagi setiap orang yang mau hidup benar. Dan hidup benar itu juga dimulai di dalam lidah bibir kita. Mulut kita itu ada kuasanya. Karena itu kalau datang sama Tuhan itu jangan bahasa keluhan semata-mata, mengeluh melulu. Kita harus belajar satu bahasa ini bukan bahasa asing. Tapi bahasa yang kita semua bisa asal kita mau sengaja, yaitu bahasa syukur kepada Tuhan atau thanksgiving. Demikian pula kita jangan pakai mulut kita perkataan untuk menjatuhkan. Kita harus saling memberkati. You have to bless people with your mouth. Karena hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mendengungkannya akan makan buahnya. Itu yang membuat rumah tangga akhirnya pecah itu apa? Biasanya adalah komunikasi yang salah. Kalau dikit-dikit kita bilang cerai. Atau selalu kita bullying. Bully itu bisa juga verbally, nggak harus secara fisik. Lebih sakit. Bahkan orang-orang kuno berkata gini, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya sama-sama kejam sih. Tapi fitnah juga sama, karena orang kalau dibunuh udah mati. Tapi kalau fitnah, orang itu menanggung seumur hidupnya, atau orang itu akan hidup-hidup sakit hati. Karena itu hati-hati. Komunikasi yang salah dalam sebuah tim, membuat tim itu nggak kompak. Komunikasi yang tidak bijaksana bisa mencelakakan kita. Selain itu yang paling penting di atas segalanya adalah komunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai asal-asalan. Mari kita buka. Sudah dibuka ya, Kejadian pasal 11. Ayat 5-9. Ini sebenarnya cerita tentang Menara Babel. Cerita yang klasik itu, tapi seringkali kita lupakan karena kita mendengarnya di sekolah minggu. Dan sesuatu yang sifatnya ya sudah dalam pengetahuan umum. Malah bahaya kalau segala sesuatu itu hanya di angan-angan atau di atas sini saja nggak pernah kita renungkan. Malah tidak berguna nanti dalam kehidupan kita. Menara Babel hari ini saya coba kupas. Tapi nggak bisa kupas seluruh ceritanya. Sebagian saja di ayat 5. Saya baca ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Menara Babel. Dan ia berfirman, mereka ini suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi atau seluruh dunia. Saya langsung aja kepada penghabisan cerita Menara Babel. Di episode tengah-tengah, Tuhan turun untuk melihat kota. Di ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu.
Tuhan turun di sini itu seperti apa ya? Seperti Sodom dan Gomora. Tuhan turun dalam wujud fisik, inilah penampakan Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Kalau Sodom Gomora, Tuhan turun dengan malaikat. Kalau yang ini nggak ditulis lebih lanjut. Lalu di ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak akan ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kayaknya ayat 6 ini, sekilas kalau orang tidak kenal Tuhan, bisa salah sangka mengira bahwa Tuhan itu punya rasa kurang aman, alias terancam. Enggak. Siapa bisa ngancam Tuhan? Siapa bisa jadi saingannya? Siapa mampu jadi penasihatnya? Tuhan itu nggak punya lawan. He has no equals. Dia nggak punya sebaya. Nggak punya setara. Allah kita itu satu-satunya, tiada yang lain di sampingnya. Tiada seperti dia. Ayat 6 ini dibaca dengan pewahyuan yang benar. Kalau kita mengenal Tuhan, ayat ini sebenarnya menunjukkan belas kasih-Nya. Kok bisa? Tuhan ini bukannya tidak aman, tapi Tuhan ini sedang mencegah agar jangan sampai terjadi air bah yang kedua. Dulu waktu bahasa mereka satu, mereka semuanya itu memberontak rame-rame sama Tuhan, sepakat. Sehingga di zaman Nuh, semua dipunahkan seluruh bumi. Tuhan tidak mau melihat itu terjadi, apalagi Tuhan sudah pernah janji sama Nuh tidak akan sekaligus memusnahkan seluruh bumi. No more, not again, tidak akan dilakukan lagi. Dan supaya jangan sampai manusia mencoba Tuhan melakukan itu, karena Tuhan tidak berniat untuk ingkar janji, Tuhan harus memecah belahkan mereka, memisah-misahkan berdasarkan language and culture, linguistically and geographically, atau secara geografis dan juga secara linguistik atau secara bahasa. Supaya mereka nggak pernah bisa sepakat. Virus aja untung ada border negara. Untung ada perbatasan di mana orang masuk perlu visa. Kalau nggak gitu, sudah habis kena pandemi. Sebentar aja seluruh bumi. Ini bukan pandemi virus, ini pandemi dosa. Jadi sebetulnya Tuhan itu berbelas kasih. Tuhan ngomong begini loh ayat 6 sekali lagi. Mereka ini satu bahasa dengan satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Ini cikal bakal pemberontakan lebih besar. Karena dari awal sudah nggak beres nih. Ya saya nggak bahas di saat teduh ini nanti. Itu ada bagiannya nanti. Bagian ini saya bahas di kesempatan yang lain. Sebenarnya mereka membangun Menara Babel itu kelihatan kok. Dari awal itu nggak beres. Dari sejak sononya, dari sejak dini dan perencanaan blueprintnya itu udah kelihatan. Itu dibangun karena ketidakpercayaan. Dan dibangun karena keangkuhan, kesombongan, serta pemberontakan. Tuhan udah bisa nilai dari awal. Diagnosa Tuhan tidak pernah salah. Ini orang-orang satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Kalau mereka mengusahakan sesuatu yang memuliakan Tuhan, atau sesuatu yang sifatnya beneficial atau berguna bagi orang lain, bukan untuk membangun trofi atau piala sendiri, tetapi untuk melayani, Tuhan niscaya bangga. Tuhan pasti berkata, I'm proud of you. Kalau bisa janganlah hanya barulah permulaan usahamu. Teruskan usaha itu, lanjutkan sampai sempurna. Tuhan bukan hanya bantu, Tuhan akan ada dalam jeripaya mereka. Tapi yang ini, mereka lari dari hadirat Allah. Mereka itu menentang melawan arus kehendak Tuhan. Tuhan berkata ini baru permulaan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan. Maksudnya rencana di sini itu rencana kejahatan. Mulai sekarang, permulaan ini baru usaha mereka yang dini. Mulai dari hari ini, apapun juga yang mereka rencanakan. Manusia itu selalu merancangkan kejahatan di hati. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan bukan terancam dan berkata, aduh, kalau mereka makan dari buah terlarang ini, seperti fitnah setan, Adam Hawa lugunya percaya. Nanti kalian, ini kan kata iblis kepada mereka, kalian nanti akan
terbuka matanya, tahu segala sesuatu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Masa sih Tuhan takut? Kalau kita nggak mengerti ayat ini, kita kira mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Apakah Tuhan takut dilengsarkan? Mana ada orang bisa mendekati Tuhan kalau bukan karena kasih Yesus. Siapapun juga, baik malaikat, manusia di atas sana, di bawah bumi, di bumi seluruh isi semesta alam, mana ada yang sanggup berdiri di hadapan Dia yang penuh dengan kuasa. Tuhan nggak takut. Tuhan takut untuk mereka. Bedakan ya. Tuhan bukan takut untuk dirinya. Allah kita nggak punya rasa takut. Kita yang punya rasa takut, dan iblis ketakutan. Dia tahu akhirnya nanti di akhirat. Dia tahu hasil skor terakhirnya itu dia udah ngerti. Makanya dia bekerja dengan giat hari ini untuk menyesatkan banyak orang, termasuk mungkin orang-orang sekeliling kita hari ini. Tuhan tuh takut untuk mereka. Takut, bukan takut beneran. Tuhan tuh concern untuk mereka. Kalau ini dibiarkan, mereka harus sekali lagi mengalami pemusnahan karena mereka sepakat bulat. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak akan ada yang tidak terlaksana. Kejahatan mereka udah pol-polan. Kira-kira begitu bahasanya. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kata baiklah kita turun di sini merujuk pada Allah Trinity, Trinitas atau Allah Tritunggal. Ada sebuah musyawarah yang luar biasa kita tidak bisa masukkan dalam akal. Dan Tuhan berkata, baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka. Dari ayat 7 ini saya bisa merasakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu sangat peduli sama umat manusia. Ciptaannya yang paling mulia yaitu kita. The Father God, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Allah yang Esa, pencipta semesta alam dan penebus. Sangat cinta you and me. Sampai dia mau turun sendiri, bukan turun tangan loh. Turun secara pribadi. Padahal berapa banyak sih malaikat, hanya Tuhan yang tahu dan mengerti. Tuhan turun sendiri. Kayaknya memang untuk mengacau balaukan, tapi tujuannya untuk menyelamatkan. Dan yang Tuhan lakukan adalah, Tuhan kacau balaukan mereka, bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saya garis bawahi di Alkitab saya bahasa masing-masing. This is a miraculous event that cannot be explained away. Ini adalah sebuah kejadian, mujizat yang nggak bisa kita itu coba jelaskan pakai rumus apapun. Nggak bisa. Bahkan ilmuwan pun harus setuju bahwa bahasa itu terlalu kompleks untuk bisa diciptakan oleh otak manusia. Loh, otak manusia bisa menciptakan, namanya invention atau penemuan. Tapi kita kan nggak bisa ciptakan otak sendiri. Dan kita nggak bisa ciptakan tulang syaraf kita. Itu loh kabel-kabel di tulang punggung. Yang berapa, nomor berapa. Itu nggak bisa kita cipta. Language atau bahasa itu sebuah sistem yang too kompleks. Yang begitu kompleksnya, sebuah sistem yang canggih, teratur dan menjadi satu. Coba bayangin, kalau kita semua manusia goa, lalu kita ciptakan bahasa. Dari mana akar kata tertentu? Itu bukan dari bunyi-bunyian hewan atau bunyi-bunyian angin. Bukan dari sesuatu yang kita dengar. Bagaimana manusia bisa menciptakan sesuatu yang dia nggak dengar? Bahasa-bahasa itu vocabulary. Itu canggih sekali. Jadi ilmuwan harus percaya ada Tuhan. Apabila tidak, paling coba untuk ditepis dengan bahasa begini. Itu semacam evolusi ya begitu aja tiba-tiba terjadi. Tara, simsalabim, abracadabra, langsung ada. Lalu disempurnakan dalam pertemuan-pertemuan setiap bangsa. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, kan beda. Itu kan ada rapat-rapat sendiri setiap negeri dan pendidikan, setiap ilmuwan, ilmu bahasa maksudnya, intelektual. Ya. Jadi, tapi manusia bisa improve it, bisa memajukan, mereka tidak bisa menciptakan. Apa yang saya coba katakan? Tuhan itu ada.
Nggak usah lihat Alkitab sebelumnya saja kita harus percaya. Kita lihat langit, bumi, kita lihat semua ciptaan, kupu-kupu, stripnya satu dengan strip yang lain sama. Alam semesta ini saksi hidup 24 jam sehari bahwa Allah itu ada dan dia bertahta di atas ciptaannya. Bahasa yang kau pakai aja, itu saja adalah satu bukti. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Chinese, bahasa Thailand, bahasa Arab, semua bahasa. Nah, ayat yang 8, demikian mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Tuhan hentikan pandemik dosa. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Kata Babel sendiri itu, kata Babel itu artinya confused atau bingung. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Aneh ya, demi mengacau balaukan manusia supaya nggak sepakat dalam dosa, Tuhan kacauin bahasanya. Tapi demi untuk membangun kerajaan sorga di antara bangsa-bangsa, sehingga semua orang yang nggak pernah ketemuan itu bisa sehati seroh, yang di sini sampai Alaska bisa sama-sama cinta Bapa di sorga. Ya, yang di ujung situ di Timur Tengah sampai yang di Asia Tenggara, sampai yang di sana sampai yang kutub utara juga ada, hingga yang di Meksiko, selatan Amerika, di Latin Amerika banyak terjadi kebangunan rohani, bahkan di Afrika semua sama-sama bernafas, pergi beritakanlah, beritakan bahwa Yesus akan datang kembali, beritakan Injil kerajaan Allah. Kok bisa ya? Dipersatukan kapan? Ayo. 2000 tahun lalu, lewat one language, satu bahasa, dipersatukan kembali, bukan menara Babel. Kali ini, di sebuah menara juga, loteng atas tingkat 2, saya pernah ke sana tempat bersejarah itu, di Yerusalem tepatnya. Dan kejadian itu adalah tepat pada waktu perayaan Pentakosta. That's powerful, isn't it? Mau kacau balaukan, supaya mereka nggak sepakat dalam dosa, kacauin bahasa. Tapi ketika Tuhan memanggil semua kembali, orang-orang ditebus dari bangsa-bangsa, supaya mereka bersatu, sepakat membangun kerajaan sorga. Di mana-mana, di seluruh kolong langit ini, Tuhan beri mereka bahasa satu. One language, one book. Ini juga suatu bahasa Tuhan, Alkitab. Coba bayangin orang kita yang di Indonesia dengan mereka yang di Jerman. Beda aja bahasa buminya. Tapi bahasa kasih dan kebenarannya bisa sama loh. Kalau mereka sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh di sini. Bahasa Jerman itu susah sekali. Lalu kita baca, contohnya di kitab Kejadian, mereka juga kitab Kejadian di sana. Kita baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, ia memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sebelah situ, bahasa Perancis juga begitu. We become like-minded. One book, satu Alkitab, satu buku. Tuhan membuat kita semua bersatu. In the same kingdom, the kingdom of his son. Dalam satu kerajaan anak domba Allah. Lalu, deeper than that, deeper than normal conversation, lebih dalam daripada hanya perbincangan biasa. Atau manusia, hi, how are you, I'm fine, thank you. Halo, apa kabar? Baik, bagaimana dengan dirimu? Kita masuk ke dalam bahasa yang supranatural. Agar kita bisa menangkap sinyal-sinyal, mendapat kuasa yang sama dan sebuah keberanian gak semua yang bisa kita taruh dalam bahasa intelektual. Sifatnya seperti api, seperti ada suatu dorongan di dalam hati untuk pergi ke Filipi, Kolose seperti Paulus, pergi ke Korintus. Kita diutus dalam tuntunan-tuntunan adikodrati yang sifatnya supra-alamiah hanya karena kita berbahasa lidah. Ketika saya melayani Tuhan, waktu dulu sebelum zaman pandemi COVID-19, saya diizinkan Tuhan pergi ke tempat-tempat yang Roh Kudus tuntun. Saya pergi contohnya ke benua tertentu. Saya ketemu dengan umat Tuhan di situ. Baru ketemu, kok langsung sehati seroh ya, saya nggak bisa jelaskan. Padahal mereka bicara bahasa mereka, saya harus khotbah dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan dalam bahasa Eropa.
Nanti lain waktu saya pergi ke tempat-tempat yang sifatnya timur sekali. Bukan bahasa Indonesia atau Melayu, tapi bahasa Chinese. Sekalipun saya bisa bahasa Chinese, awal mula saya pelayanan di situ, saya harus diterjemahkan. Tapi puji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama, mereka juga adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bisa satu roh langsung. Bahasanya beda di mulut, tapi di lidah sama. Lidah sama rasanya. Roh Allah. Langsung terjadi kebangunan rohani, tidak pakai transisi berapa bulan, berapa tahun, langsung boom! Dunamos, kuasa Tuhan turun. Itulah berkat Pentakosta. Saya kasih 3 poin, dengan ini saya selesai. Bahasa kacau, proyek berhenti. Kuasa komunikasi nomor 1. Komunikasikanlah hati dengan kata-kata. Ini hikmat-hikmat yang kita bisa petik lewat pengajaran ini. Komunikasikanlah hati dengan kata-kata. Karena ada kuasa dalam komunikasi. Buktinya ketika mereka salah, lebih baik dikacauin daripada mereka sepakat untuk berdosa. Salah paham itu boleh terjadi kalau sama-sama mau berbuat kejahatan. Tapi mau berbuat kebenaran, kesatuan hati lebih berguna. Makanya itu, belajarlah untuk mengkomunikasikan hatimu dengan kata-kata. Hati itu juga isinya visi. Kalau Anda punya satu visi, Anda punya satu rencana, jangan harapkan orang lain otomatis mengerti, karena mereka nggak mau tahu, mereka bukan Tuhan. Itulah gunanya rapat. Rapat itu bukan untuk berantem, untuk bertengkar. Rapat itu untuk sepakat. Penting sekali untuk Anda presentasi. Karena itu jangan asal-asalan kalau ada presentation. Siapkan, jangan hanya last minute-an besoknya malam ini. Tapi siapkan jauh hari. Karena itu penting sekali, karena itu kabel-kabel untuk proyek itu jalan. Gampang kalau mau proyek itu berhenti. Atau kalau mau dia prematur, stop di tempat. Atau gagal total, gampang, kacau aja bahasanya. Udah, biar orang lain nggak tahu apa yang ada di hatimu. Dan Anda juga nggak tahu apa yang di hati mereka. Karena itu investasilah dalam komunikasi. Baik dalam pekerjaan, whatever, apapun juga. Dalam keluarga apalagi, komunikasi itu penting sekali. Kalau Anda nggak ngerti, ekspektasi orang kalau itu penting bagi Anda tanya, "Pak, ekspektasi Papa apa? Komunikasikan ke kami." Orang tua jarang kadang-kadang beritahu sama anaknya, tiba-tiba marah aja. Atau mungkin anaknya dibiarin sendiri cari jalannya. Padahal papa tahu sesuatu, kan sayang kan kalau komunikasi kan anak itu bisa belajar dari ayahnya yang nggak bisa dapat dari sekolahnya. Sekolah bisa ajarkan pelajaran, ayah bisa memberikan suatu wawasan. Cita-cita itu jangan jauh-jauh dari papa mama. Papa mama mesti harus bantu, meskipun nanti nggak sesuai dengan tuntutan orang tua, kasih kebebasan, tapi alangkah baiknya orang tua itu jadi guiding light. Jadi terang di jalan, apalagi orang tua yang penuh firman, dia menjadi pelita bagi kaki anak-anaknya atau putra-putri. Komunikasikan visimu, komunikasikan pikiran Anda, bahkan komunikasikan perasaan. Usahakan kalau marah jangan main tangan, bukan usahakan, jangan. Marah itu taruh di mulut, tapi kalau hanya membunuh-bunuh karakter atau ngomel melulu, ya semua orang bisa. Itu kan sama dengan luput dari musuh, mulut singa masuk ke mulut buaya. Tapi Pastor Philip, saya tidak main tangan loh. Ya sama aja kalau kita bunuh dengan kata-kata. Maksud saya, kalau marah itu taruh dalam kata-kata itu pilih-pilih kata-kata yang membangun dan kata-kata yang bisa membantu orang tersebut melihat kesalahannya. Atau kata-kata yang paling tidak bisa menolong Anda untuk menyalurkan frustasi Anda di mana demi cari solusi. Bukan hanya sekedar untuk melampiaskan. Semoga Anda bisa nangkep apa yang saya maksudkan. Komunikasikanlah hati dengan kata-kata, bahkan ketika marah. Yang kedua ini saya mendapatkan satu rema untuk Anda. Belajarlah bahasa baru dengan sungguh-sungguh. Ini bukan bahasa roh atau bahasa lidah, itu nggak bisa dipelajari, itu karunia. Kita hanya bisa minta dan beriman sama-sama. Tapi ini adalah bahasa baru dengan sungguh-sungguh. Maksud saya, pilih satu bahasa lain. Sebab ketika Anda bisa bahasa lain itu selain bahasa ibu, selain bahasa utama Anda, ya kalau kita ya bahasa Indonesia lah. Ketika Anda belajar dengan sungguh-sungguh bahasa lain itu,
maka itu akan membuka sebuah dimensi baru dalam ministry pelayanan, dalam hubungan, dalam bisnis pekerjaan. Ngelamar pekerjaan itu aset. Kalau kita mau dipanggil interview, kalau kita bisa lebih dari satu bahasa. Tapi jangan belajar bahasanya yang asal-asalan. Belajar yang formal. Belajar sungguhan. Otodidak juga nggak apa-apa. Sekarang ini zaman dunia ini open book. Ada orang yang otodidak lebih bagus lagi dari orang yang les-lesan kalau les-lesannya asal-asalan. Tapi belajar sungguhan. Belajar itu sampai grammarnya, bukan hanya vocab-vocab atau kosakata. Belajar itu sampai kepada susunannya yang betul gitu. Ya. Saya sendiri berbicara 3 bahasa. Bahasa ibu saya sekarang, bahasa utama adalah Indonesia. Ya. Lalu bahasa kedua saya anggap my second language itu Inggris. Lalu bahasa ketiga itu Chinese. Nah, saya harus improve itu setiap kali karena saya punya 2 bahasa yang lain. Ini saya kembangkan, makanya ada dimensi pelayanan yang tidak bisa bagi orang yang nggak bisa bicara bahasa itu. Nggak mungkin bisa, bisa pun beda gitu, ada bisa, tapi nggak akan sama apa yang Tuhan bisa sanggup kerjakan, sekalipun ada mustahil bagi Allah. Tapi Tuhan itu juga memakai kelebihan kita, alangkah baiknya kita punya kelebihan juga, nggak hanya selalu kelemahan yang kita serahkan. Tuhan bisa pakai kelemahan kita kan? Terlebih lagi Tuhan juga bisa pakai kelebihan kita, bukan? Saya dorong Anda, saya kok kerasa seperti ini suara Roh Kudus lewat saat teduh ini untuk setiap Anda, khususnya anak muda. Yang benar ya, kalau belajar bukan demi drama Korea atau apa. Kalau memang betul-betul belajar bahasa Korea demi karir atau ministry, atau belajar bahasa Jepang atau apa, terserahlah. Jangan karena terbawa drama. Zaman dulu drama-drama yang ngetop adalah Taiwan. Sekarang berbeda, shifting ke Asia yang lain. Jangan musiman. When you learn a language, itu bukan untuk entertainment, itu investment, itu investasi. Ya, yang terakhir, ini yang saya sebut tadi itu loh Pentakosta. Mintalah bahasa sorga yang mempersatukan. Minta. Bahasa roh atau bahasa lidah tersebut. Karena kita tahu Tuhan mengacau balaukan Menara Babel dengan kacauin bahasanya. Tuhan mempersatukan kita semua juga lewat satu bahasa. Selain buku ini yang sudah ada di tangan yang terus dikupas. Kalau saat teduh setiap Rabu Sabtu lalu di-open terus. Alangkah baiknya kita masuk lebih dalam, deeper dan normal conversation. Saya targetnya lebih dalam dari normal. Saya mau mengalami yang supranormal, bukan ngeroh ya, yang supernatural. Karena saya tahu hidup saya, tuntunan Tuhan melebihi pengetahuan yang saya tahu. Saya minta Roh Kudus nyata di dalam hidup kita sekalian. Mari kita sebentar lagi saya tuntun Anda untuk berdoa bagi Anda yang belum menerima karunia bahasa lidah. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu lagu ini sama-sama. Kita bawa hati kita kepada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.